Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, apa kabar? Sehat Pak? Ibu, ya. Bapak Ibu yang Alhamdulillah online sehat, juga, apa Bang. kabar Pak? Ibu, sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Sehat-sehat. sehat. Alhamdulillah. Oke, oke. Terima kasih untuk yang sudah menyempatkan waktunya untuk yang di online juga, Bapak Ibu di Zoom. Kemudian Bapak Ibu yang di sini di Senpak Residensi Jatinangor. Terima kasih untuk kedatangannya, meluangkan waktu dalam acara sosialisasi dan diskusi atas tindak lanjut rapat kreditor PT Kalmar. Sebelumnya saya informasikan untuk yang Bapak Ibu yang belum daftar hadir, mangga silakan dibantu nanti sama Pak Agung di belakang daftar hadir. Untuk yang belum sarapan atau mau ngopi atau teh silakan, boleh. Oke, bisa kita mulai Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertama mungkin nanti kita akan ada pembacaan doa. Saya bacakan dulu untuk rundown hari ini Bapak Ibu, mohon maaf. Ada pembacaan doa, kemudian ada menyanyikan lagu Indonesia Raya nanti. Kemudian ada sambutan dari Building Manager, ada Bapak Hari, kemudian Bapak Ketua P3 SRS, Pak Insinyur Hot Asi Simamora. Lanjut, kemudian ke acara intinya yaitu sosialisasi dan diskusi atas rapat kreditor PT Kalmar Jaya dalam valid, kemudian sama tanya jawab. Boleh mungkin untuk Bapak Ibu, kita mulai saja acaranya dengan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Sama Bapak Ibu lah di online di Zoom juga, maka boleh diikuti. Boleh, Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dimulai. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Boleh saya minta untuk Bapak dan Ibu di sini untuk berdiri sebentar, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebentar ya Bapak Ibu. Yang di online juga di Zoom boleh Pak mengikuti kita ya Pak ya. Mangga Pak Yus boleh dibantu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu, monggo silakan untuk duduk kembali. Oke. Selanjutnya akan ada sedikit sambutan dari manajemen building manager dari Pak Fahri Adi. Untuk waktu dan tempat kami persilakan Pak Fahri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua dan selamat pagi
untuk Bapak Ibu yang online juga. Terima kasih. Alhamdulillah hari ini sesuai dengan undangan yang dikirimkan sebelumnya oleh P3SRS yang akan mengadakan diskusi tentang AJB, proses AJB. Nah, kami dari Building Management mengucapkan selamat datang untuk para ibu, bapak semua. Selamat datang di Eastern Park Residen Jatinangor yang mungkin bapak ibu ada yang alhamdulillah mungkin sering ke sini dan mungkin juga ada yang jarang ke sini karena tergantung keperluannya juga. Baik, pada prinsipnya Eastern Park Residen Jatinangor, alhamdulillah kita terus coba kembangkan sehingga hal-hal yang berkaitan dengan Eastern Park khususnya yang kami fokuskan adalah untuk meningkatkan aset dari para Bapak Ibu semua. Alhamdulillah dengan saat ini terakhir okupansi kita juga sudah mencapai itu kemarin sebelum liburan mahasiswa kita sudah mencapai di 750 unit dan kalau kita dari sebelumnya itu sering kami sampaikan indikasinya banyak, indikatornya banyak dari pemakaian energi kita saja yang biasa kita itu 75 sampai 80 juta per bulan. Sekarang itu kita sudah naik sampai 150 juta per bulan. Artinya itu kita compare juga, kita sandingkan dengan pemakaian air dan pendaftaran izin huni kita di sini. Apa maksud kami adalah Eastern Park ini alhamdulillah masih menjadi pilihan orang-orang untuk teman-teman mungkin adik-adik mahasiswa yang untuk tinggal di sini dibanding kalau kita bisa lihat di teman-teman apartemen-apartemen sebelah. Itu mungkin yang kami sampaikan. Terima kasih kami ucapkan untuk para para pemilik yang online dan yang offline di sini. Mudah-mudahan acara dan diskusi hari ini bisa berjalan dengan baik dan mendapatkan output positif dan meringankan, menguntungkan para pemilik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Fahri Hadi sebagai Building Manager. Selanjutnya ada sambutan sedikit dari Bapak Ketua P3SRS, Bapak Insinyur Hot Asis Simamora. Untuk waktu dan tempat, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat Bapak Ibu yang hadir secara offline maupun online. Dan selamat merayakan Imlek bagi teman-teman yang merayakan. Hari ini dengan sangat terpaksa kita jadwalkan pertemuan karena memang ada perkembangan yang luar biasa, dinamis, membuat kita harus memperkuat kesolidan atau persatuan kita. Bermula dari undangan kurator pada tanggal 2 Februari yang baru lalu di Hotel Savoy Homan. Mungkin sebagian dari kita sudah atau hadir pada saat pertemuan tersebut dan sebagian dari kita mungkin tidak hadir. Tapi saya ingin katakan, mereka coba kembangkan isu sesudah pertemuan itu bahwa P3SRS dianggap menghambat proses AJB yang sedang berjalan. Dan yang kedua, ada sebagian sudah cukup banyak yang mendaftar langsung para pemilik untuk proses AJB langsung ke kurator tanpa melalui P3SRS. Ini mungkin nanti yang akan saya paparkan lebih lanjut supaya kita semua sama-sama memahami apa sebenarnya permainan di balik itu. Tentunya saya dan teman-teman pengurus P3SRS yang sudah hampir 2 tahun sebenarnya cukup melelahkan perjuangan kita untuk dapat sampai hari ini. Proses sertifikat kita sebenarnya tinggal selangkah lagi. Itu kalau
kita tidak perjuangkan, tentu nggak akan bisa kita dapat sampai ke hari ini tinggal proses AJB. Kalau kita dulu nggak kuat, kita nggak bersatu, hari ini mungkin kita tidak ada di sini, mungkin aset kita ini sudah hilang, sudah dilelang, karena memang tujuan awal dari sebagian kawan-kawan kita dulu memang ingin melemahkan kita. Kita masih ingat dulu kita dipaksa untuk membayar top up dengan nilai 52 juta per meter, artinya kalau minimal unit Boston 20 meter, 40 juta per unit, itu di luar BPHTB, di luar AJB, di luar segala macam, kita harus membayarkan hutang Kalmar ke Bukopin dengan nilai 2 juta per meter per unit. Dan ini yang lawan. Ternyata proses kita melawan isu yang dikembangkan oleh oknum Bukopin pada saat itu, sekarang sudah nggak ada lagi di Bukopin yang bersangkutan. Kemudian didukung oleh pengurus P3SRS yang lama, tidak mudah. Yang mengakibatkan, Bapak Ibu, kita tahu semua sama-sama kita perjuangkan, akhirnya mereka mengundurkan diri, lalu terjadi rapat umum luar biasa. Sesudah rapat umum luar biasa, pengurus yang baru digugat di pengadilan, dan ini 7 bulan kita berjuang di Pengadilan Negeri Sumedang. Saya tiap 2 minggu berangkat pagi dari Jakarta, sidang jam 9, katanya kadang-kadang molor sampai jam 2, jam 3 sore, baru pulangnya tengah malam. Setiap 2 minggu, selama 7 bulan. Begitu selesai, sambil proses di pengadilan kita hadapi, saya juga dan teman-teman coba melakukan lobby ke Bukopin, sampai akhirnya tanggal 21 Mei 2021, keluar surat permintaan, surat persetujuan dari Bukopin, melepaskan 114 miliar hutangnya Kalmar hapus tagih, kemudian sertifikat kita diselesaikan. Tapi dari 21 Mei 2021 sampai kemudian Agustus 2021, pihak Kalmar tidak menandatangani approval letter yang dari Bukopin. Bapak Ibu mungkin ada sebagian di sini, pada tanggal 16 Agustus kita lakukan demo ke PT Kalmar, dan ada sebagian ibu-ibu yang langsung cari materai, ada yang cari pulpen, langsung ditodong Pak Dadang, Pak Edwin, Pak Ali. Langsung ditodong oleh ibu-ibu, kemudian mereka tanda tangan, kemudian ini proses surat yang persetujuan dari Kalmar, memang harus mendapat persetujuan dari Kalmar, dikirim ke Bukopin. Akhir Agustus surat itu sudah sampai ke Bukopin, kemudian proses eksekusi seharusnya September kita sudah selesai 2021. September 2021 harusnya kita sudah mulai proses sertifikasi. Sertifikat kita dikembalikan oleh Bukopin karena sudah ditandatangani persetujuannya dari PT Kalmar. Apa yang terjadi? Tanggal 7 September 2021, Kalmar mengajukan PKPU. Karena Kalmar mengajukan PKPU, maka proses yang tadinya kita tinggal dapatkan dari Bukopin, bayangkan Bapak Ibu, untuk menghapus tagih hutang pengembang 114 miliar bukan hal yang gampang. Ya. Hutang Kalmar itu 161 miliar. Itu hutang pokoknya 107 miliar. 46 sekian itu adalah denda dan bunga. Tapi lebih dari hutang pokok, lebih dari 107 miliar dihapus tagih. Bapak Ibu, saya pernah perlihatkan surat dari Bukopin, sebagian mungkin sudah melihat, itu perjuangan yang luar biasa. Saya masih ingat ketika kita kumpul di sini sebelum RULB, waktu itu kita dalam persiapan RULB, kemudian Pak Ali, Pak Dadang, Pak Edwin habis dipanggil Kejaksaan Sumedang, lalu mereka saya undang di sini. Kita di lantai 26 sudah kumpul. Pak Ali, Pak Dadang, sama Pak Edwin masih nunggu di bawah, mereka takut. Mereka takut berhadapan dengan kita pemilik. Saya bilang sama mereka, minannya Pak,
tidak akan terjadi gangguan apa-apa. Lalu akhirnya mereka naik ke atas, kita sambut dengan baik. Yang penting adalah proses sertifikasi kita, proses sertifikat kita diselesaikan oleh Kalmar. Pada saat itu hubungannya mulai membaik. Nah, Pak Dadang sebagai dirut sampai nangis bilang sama saya, Pak Hot, saya punya hutang itu 160. Sampai 7 turunan saya nanti gimana bayarnya? Saya udah nggak punya aset lagi. Bukan saya nggak mau, Pak, menyelesaikan masalah Kalmar. Bagi saya serahkan sertifikat, tapi kan ini ada di Bukopin. Mereka tahan karena saya punya hutang. Gitu. 160 miliar, Pak. Saya udah nggak punya apa-apa lagi, Pak, selain Kalmar, selain Eastern Park. Anak turunan saya nanti meninggalkan hutang belum tentu bisa dibayar mereka. Inilah awal proses negosiasi yang alot dengan Bukopin. Bapak Ibu mungkin masih ingat ketika Pak Tansil jadi ketua P3 SRS, kita pernah Zoom meeting dengan Bukopin yang dihadiri oleh saudara Fuad, saudara bukan Sigit, satu lagi, Okto. Saudara Okto mewakili Bukopin. Dia mengatakan di dalam Zoom, dia tidak mau menerima owner berhubungan dengan Bukopin karena Bukopin tidak ada hubungannya dengan kita. Dia hanya mau menerima P3 SRS. Tapi kembali perjuangan kita yang memang didasari niat baik. Akhirnya kita punya akses. Kebetulan sekali kita punya akses dengan OJK. Lalu OJK coba telepon ke Bukopin. Kemudian Bukopin minta ketemu sama kami. Saya masih ingat pada saat itu kita mau ngirim surat ke Bukopin secara resmi. Saya, Pak Risto, Pak Freddy, kemudian Pak Yos. Kita ada berlima pada saat itu nunggu di tempat saya di Jalan Ciriman, mau ngirim surat. Tiba-tiba ditelepon sama direksi Bukopin, minta ketemu sore itu boleh nggak? Wah, padahal kita memang niat mau ngirim surat. Akhirnya sore itu juga kita langsung ke Bukopin dan ketemu sama beberapa direksi dan komisaris. Pada waktu itu, itulah awal akhirnya kita bisa melakukan akses ke Bukopin. Saat itu kita belum jadi pengurus P3 SRS. Tapi kita dulu memperjuangkan proses sertifikat. Kemudian berjalan beberapa tahapan-tahapan negosiasi yang kita lakukan dengan Bukopin. Waktu itu di luar P3 SRS, selalu mendapat hambatan dari pengurus P3 SRS yang lama. Mengakibatkan terjadi mosi tidak percaya terhadap pengurus P3 SRS yang lama, yang akhirnya pada waktu itu saudara Tansil diikuti dengan beberapa orang. Mohon maaf bagi Bapak Ibu yang ada di online untuk di mute ya. Mengakibatkan pada saat itu saudara Tansil dan sejumlah pengurus dan penasihat mengundurkan diri. Pada saat mereka sudah mengundurkan diri, tentu harus melalui rapat umum luar biasa untuk menentukan siapa ketua pengganti Tansil. Ini mendapat perlawanan yang keras dari mereka. Mereka langsung main tunjuk. Saya bilang secara undang-undang nggak bisa main tunjuk ketua. Itu harus melalui rapat umum anggota karena ini di luar yang normal, maka ini melalui rapat umum anggota luar biasa. Lalu kita persiapkan panitianya, kita rapat. Saya masih ingat pada saat kita rapat mempersiapkan panitia untuk RULB, saya dalam kondisi berduka. Masih di depan saya jenazah ketua. Tapi akhirnya kita lakukan itu, kemudian terjadi proses itu, sampai akhirnya ketika kita sudah booking tempat, sudah lapor ke polisi dan segala macam,
Saudara Ujang buat surat ke Polsek untuk menghambat kita. Akhirnya kita dipertemukan oleh Polsek. Saya dari Jakarta datang 2 kali pertemuan di Jatinangor ini atas undangan Polsek untuk mendamaikan kita antara pihak kita dengan saudara Ujang sebagai ketua pelaksana yang ditunjuk oleh Tansil. Tapi 2 kali saudara Ujang dan kawan-kawan tidak hadir. Akhirnya kita tetap jalan. Saya sudah konsultasi dengan kepolisian dan tanggal 12 bulan 12 tahun 2021 kita tetap melaksanakan rapat umum luar biasa. Sesudah kita melaksanakan rapat umum luar biasa, kita urus ke notaris. Hambatan sebelumnya memang cukup besar termasuk dari notaris, tidak ada notaris yang bersedia pada waktu itu. Kemudian ketika kita mau ngurus ke Perkim, karena ini harus ada SK keputusan dari Dinas Perkim terhadap ketua yang baru. Di sana kita ketemu sama Tansil di kantor Dinas Permukiman. Masih juga berusaha Tansil untuk menghalangi supaya keputusan kita tidak disetujui. Tapi karena kita semua secara legal sah memenuhi secara ketentuan undang-undang maupun ADART, akhirnya dari pihak Dinas Permukiman tidak bisa hambat. Pada waktu itu dicoba untuk melakukan negosiasi lagi. 2 kali saya ke Sumedang. Saya sama Pak Yos dan beberapa teman. Kita ada di Sumedang 2 kali atas undangan dari Dinas Permukiman. Kembali 2 kali mereka hadir. Akhirnya sesudah kita hadir yang kedua, ditelepon pihak Tansil dan kawan-kawan. Tidak juga. Kemudian Dinas Permukiman mengeluarkan keputusan atas nama saya sebagai Ketua P3SRS yang legal. Sesudah Ketua P3SRS yang legal, hambatan masih kita alami. Pada saat itu kita mau ambil alih rekening P3SRS yang resmi karena saya sudah ketua P3SRS yang resmi. Kemudian mereka menyurati seluruh bank di mana rekening P3SRS tercantum ada di Bank BNI, Bank BCA, Bank Mandiri, CIMB Niaga. Selama 2 bulan lebih rekening kita dibekukan. Sehingga pada saat itu tentunya karena rekening dibekukan, listrik setiap tanggal 20 harus dibayar. Pada waktu itu sekitar 80-an juta. Kemudian office boy harus digaji. Kemudian security harus digaji. Sampah harus dibayar. Pengeluaran sekitar 150 juta lebih. Kita punya uang di rekening, tapi kita nggak bisa keluar. Karena apa? Dalam proses digugat oleh pihak Ujang dan kawan-kawan. Tapi kemudian sebelum jatuh tempo tanggal 20, begitu terbentuk, sekitar tanggal 6 Januari, saya langsung buka rekening atas nama P3SRS yang sah. Kita buka rekening di Bank BJB. Pada waktu itu kita buka rekening di Bank BJB, nomornya juga bagus, 12122021 nomor rekeningnya supaya mengingatkan kita semua. Kemudian masing-masing Bapak Ibu punya virtual account. Virtual account itu tetap ada 12122021 dikaitkan dengan nomor unit. Ya, virtual account Bapak Ibu kan pasti terkait dengan nomor unit. Ada hubungannya. Kalau misalnya tawar A ada 1, misalnya 2351 gitu ya. Jadi nomornya 12351 bla 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 gitu. Selalu dikaitkan dengan nomor unit. Perhatikan aja nomor virtual account yang di Bank BJB. Puji syukur teman-teman semua bayar. Yang sudah bayar pun bayar kembali. Karena kita bayar per 3 bulan. Sehingga pada saat itu masalah keuangan, bayar listrik, bayar yang lain-lain, ini tidak menghambat walaupun rekening kita dibekukan hampir 2 bulan lebih. Sesudah terjadi proses itu, selesai proses rekening, kita pikir kita sudah selesai. Bulan Maret saya digugat di pengadilan Sumedang. Bulan Maret digugat, kita sampai bulan Oktober menghadapi persidangan. Tidak mudah memang menghadapi membela kepentingan P3SRS. Tidak mudah. Kemudian mereka melakukan PKPU. Tadi saya sudah sempat ceritakan. Ketika hapus tagih hutang 114 miliar berhasil, masih juga mereka berusaha PKPU. Padahal sebenarnya
Siapa yang bisa menghapus hutang 114 miliar itu suatu. Kalau diulang lagi, kita juga belum tentu bisa. Siapapun belum tentu bisa untuk mengulang hal yang sama. Ini yang saya katakan. Pada saat dia PKPU, kita juga digoyang. Saya dengan pengurus atau sekarang kurator itu diisukan bukan legal. Karena pada saat itu belum final putusan gugatan mereka di pengadilan. Karena saya masih digugat pada saat itu, kita sudah mengumpulkan semua nama-nama atas nama saya. Ya kan, Bapak Ibu memberikan kuasa atas nama saya. Dan saya sedang digugat. Mereka isukan saya tidak sah. Saya perlihatkan semua dokumen-dokumen, kita perang dengan teman-teman di sana. Kemudian bulan 10 final. Kita dimenangkan, akhirnya dari pihak pengurus juga sudah tidak bisa lagi ngapain. Nah, kemudian teman-teman sebagian masih mengisukan nggak usah ikut PKPU. Yang pasti unit kita tidak hilang. Jadi sampai hari ini juga masih seperti itu. Mungkin itu. Saya lanjut aja ke presentasi ya.